Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang ketentuan penyelenggaraan jaminan produk halal impor di Indonesia. Alasan Indonesia melakukan impor bahan pangan. Negara Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak lepas dari kegiatan impor. Sudah jelas bahwa Indonesia dari dahulu telah melakukan impor dari negara-negara lain. Semuanya telah diperhitungkan dengan baik antara permintaan dan penawarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk impor. Salah satunya produk impor dengan alasan kualitasnya yang bagus maupun harganya yang relatif terjangkau. Harga produk lokal cukup melambung, diantaranya adalah sistem distribusi dalam negeri yang kurang bagus, sehingga memerlukan biaya lebih tinggi untuk transportasi. Landasan hukum produk halal. Yang pertama itu menurut syariat Islam ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman." Yang kedua ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya." Dan yang terakhir ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, "Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Selanjutnya ada menurut hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk, makanan dan minuman antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Yang kelima ada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745-TN214-TN12-1992 tentang persyaratan dan pemasukan daging dari luar negeri dan Kemenak Nomor 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan pangan dan izin dari BPOM. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang keenam ada Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang ketujuh ada Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001, Pasal 1, menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Pentingnya sertifikat halal pada produk bahan pangan yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, di mana sertifikat atau ketetapan halal sebagai syarat untuk pencantuman label halal di suatu produk. Pengujian laboratorium tidak bersifat wajib pada saat pengajuan produk halal, namun lebih untuk mendukung data. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal impor berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
Kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjadi produk halal. Dan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini juga sangat menguntungkan umat muslim yang tinggal di Indonesia karena mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban sekaligus hak asasi bagi umat muslim. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan dan penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.